Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakiza Muklis. Oke, sekarang kita akan masuk lagi nih ya ke tugas ya atau latihan looping di episode 28 ya. Nah, di sini apa yang akan kita buat? Itu adalah ini ya. Untuk kita bikin to-do list teman-teman semua atau daftar tugas ya. Ini adalah contohnya kalau kita udah jadi. Misalkan yang pertama adalah mandi. Oke, terus kita tambah. Nanti akan bikin list di situ ya. Terus kita makan. Kita tambah ya, makan di sana, terus kita berangkat misalkan sekolah ya, terus kita tambah lagi dan ini akan nambah terus sampai bawah gitu ya. Nah ini kita akan menggunakan looping teman-teman semua untuk ya menampilkan ini semua ya. Jadi kita bisa masukin HTML juga di sini supaya nanti kita bisa ngecek ya. Itu adalah untuk nge-looping si HTML gimana caranya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kita gunakan ya untuk JavaScript untuk nge-looping si elemen HTML ya. Oke, keren banget dan kita akan coba sekarang ya. Jadi ini kita akan close saja untuk contoh hasil akhirnya dan kita akan mulai untuk ngeprogramnya. Oke? Mantap nih ya. Jadi apa yang akan kita lakukan teman-teman semua? Pertama adalah jelas kita bikin dulu si HTML-nya ya. Nah, di sini kita akan bikin ini adalah episode ya 28. Kita akan bikin itu adalah ini ya, latihan. Oke, to-do list ya. Oke, nah ini kita akan pakai, kayaknya CSS-nya kita akan pakai yang dari Bootstrap aja, teman-teman semua ya. Supaya gampang nanti kita nyontohinnya ya. Kita akan ambil di Bootstrap sini ya. Di sini itu udah ada Bootstrap 5 yang kita gunakan dan kita akan pakai CDN aja ya. Nah ini ada dua nih ya, kita akan copyin dulu yang pertama. Nah ini kita taruh di mana? Itu adalah setelah title, teman-teman semua. Dan satu lagi adalah sebelum ini ya. Jadi di body, di akhir kita copyin yang script itu. Dan kita akan tambahin JavaScript yang mau kita buat. Kita taruh setelah yang ada dari si Bootstrap ya. Nah ini kita tambahin, kita bikin script.js di sini. Ya, itu masih kosong. Kita bikin di sini adalah langsung aja script source. Kita bikin adalah script.js-nya kayak gitu. Oke. Nah untuk ngeceknya kita langsung aja pakai H2. Atau H1 deh, boleh ya. Kita pakai H1 aja. Terus kita bikin ini adalah, tadi kan adalah daftar ya tugas. Oke. Itu aja. Dan kita akan coba gue live-kan teman-teman semua. Dan harusnya sekarang udah beda ya untuk si daftar tugasnya. Ini adalah CSS dari Bootstrap ya. Kalau misalkan ini kita komen, yang terjadi adalah kayak gini nih. Ini bawaan dari si HTML-nya ya. Oke, jadi udah jalan nih si Bootstrap-nya, aman aja. Udah kayak gitu ya. Terus kita coba script.js dan kita console ya .log ini adalah testing ya. Nah, pastikan di dalam sini itu juga udah ngeloading si HTML atau CSS-nya ya atau JavaScript-nya sorry ini ya. Belibet teman semua. Udah muncul di situ. Keren ya. Dah. Sekarang kita akan masuk aja ke HTML-nya dan kita akan bikin si styling-nya dulu ya untuk semua ini. Oke. Nah, langkah pertama itu apa yang kita buat? Itu adalah seperti biasa kita bikin ini deh ya, si kelas background-nya. Ini kan dari di CSS-nya Bootstrap ya. Kita akan bikin light kayak gini ya. Terus kita akan bikin div container ya untuk si CSS-nya atau si HTML-nya. Kita pakai container ya, container dan juga kita kasih ini adalah margin top-nya 5 ya. Kayak gini langsung jadi div-nya ya. Dan di sini nggak akan kelihatan ya. Kita langsung aja bikin dulu di sini. Kita taruh si daftar tugasnya lah ya. Kita bikin H2. Kita bikin text center ya biar kelihatan hasilnya teman-teman semua. Terus kita bikin text primary ya biar dia warnanya biru. Terus kita kasih margin bottom-nya nanti 4 ya sama kita kasih ini adalah si font kita bikin bold ya. Udah kita bikin di sini daftar tugas ya. Nah, nanti kita jadinya kayak gini. Oke, udah keren ya. Keren aja ya. Udah nih. Nah, di sini saya akan bikin di dalam kontainernya itu adalah untuk si kotaknya ya. Nah, ini kita akan bikin di sini div itu adalah kita bikin ini row ya. Row-nya kita bikin justify biar semuanya kontennya center ya. Center kayak gini. Dah kayak gitu dan ini kita taruh di atas ini ya. Dan juga sekarang kalau udah kan dia kan gitu ya. Jadi ini kalau saya coba
elemennya. Jadi kita punya body, itu adalah bodinya. Lalu kita punya div class container, itu adalah yang atas tadi, ya, yang ini. Terus kita punya kontennya dia, oke, dan kita punya si daftar tugas ya. Dan ini kita akan bikin dia menjadi sebuah kolom, jadi nanti akan ngurut ke bawah ya. Jadi sekarang kita tambahin di sini adalah div kolom. Ya, jadi kita punya row dan kolom teman-teman semua. Kita bikin MD6 aja. Ya, kayak gini. Kita masukin ke dalam sana ya. Dan jadinya hasilnya masih tetap sama dan kita akan menggunakan card teman-teman semua ya di sini. Jadi cardnya si Bootstrap itu udah keren banget ya. Jadi kita bisa bikin shadow ya, kita bikin dia berubah saat SM, jadi semuanya akan ikutan. Bordernya adalah 0 dengan rounded itu adalah 3 ya. Kayak gini, oke. Dan kita akan bikin div, ini adalah card body-nya ya. Terus kita kasih padding-nya adalah 4 ya. Kayak gini ya. Ini kita masukin ke dalam sana. Nanti kita akan lihat ada hasilnya, lucu banget. Itu dia. Ya, jadi kalau kita urutkan, jadi kita punya si container ini ya, jadi ini adalah si row-nya. Oke, terus di dalamnya ada kolom ya, kolomnya, dan ini kita punya card body-nya yang ini ya. Dan dia punya padding ke dalam. Oke, jadi ini ada shadow-nya tuh, itu adalah yang card-nya, card body-nya yang dalam ini padding-nya 4 ya. Jadi dia ada di dalam dan dia punya padding 4. Nah, itu kalau kalian pengen belajar silahkan ya, masuk coba di chapter keempat kalau nggak salah ya. Sebelum ini itu kita belajar dulu CSS, di sana udah bahas juga Bootstrap ya. Oke, nah sekarang karena kita udah punya H2, kita bikin di dalamnya itu juga di bawahnya itu ada div input group ya. Input group untuk inputan teks yang tadi kita udah lihat contoh di sebelumnya ya. Nah, itu nggak akan kelihatan. Sekarang kita akan bikin elemennya. Ini saya giniin aja ya biar kelihatan semua. Nah, sekarang berarti kita bikin input teman-teman semua ya. Input kayak gini, tipenya adalah teks, kita pelan-pelan. ID-nya itu kita kasih namanya adalah input tugas ya. Input tugas. Oke, udah. Terus kita bikin kelas di sini. Kelasnya adalah form control. Oke, ya. Terus dari form control itu kita punya form controlnya large ya. Ini terus kita kasih udah gitu dulu deh ya. Nanti akan jadi kayak gimana? Jadi kayak gini, lihat ya. Ini adalah input kita. Kita kasih placeholder supaya tahu apa yang harus diisi ya. Placeholder itu adalah placeholdernya kita bikin ketik tugas baru di sini ya, kayak gitu. Udah ya, titik-titik deh, boleh. Kayak gini, hasilnya adalah ini ya. Keren. Oke, udah muncul. Dan kita akan tambahin tombol sebelah kanannya ya. Gimana cara nambahin tombolnya? Berarti kita turun ke bawah, kita kasih button ya. Kayak gini. Terus kita kasih di sini ada kelasnya. Kelasnya apa? Itu adalah BTN ya. Terus BTN primary untuk warnanya adalah biru. Nah, itu akan muncul di sana. Terus kita kasih sini buttonnya LG ya, dan kita kasih ID itu adalah button tambah ya. Kayak gini. Dan kita tulis di sini adalah tambah. Oke, muncul udah ya. Jadi nyatu semuanya, keren karena mereka itu dalam satu kelas input group. Oke, keren ya, keren. Udah. Sekarang di bawahnya kita punya div. Nah, div-nya berarti adalah untuk siapa? Untuk jawaban tadi yang kita looping di sini ya. Berarti kita kasih aja ID-nya ini adalah area untuk list ya, kayak gini. Yang kita mau tulis ya. P, kita kasih paragraf. Di sini kita bikin belum ada tugas hari ini. Ya, masih kosong lah ya. Kayak gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan bikin supaya dia ada di tengah. Berarti kita kelas. Ini adalah text center. Dan kita bikin text muted ya. Kayak gitu. Dan dia ada di tengah dan kayak gini. Udah ya. Ini HTML yang kita butuhkan. Jadi sekarang kita punya, nanti kita bikin program ya, itu adalah ngambil input dari sini, terus kita tambahin di sini ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke JavaScript-nya. Oke, keren ya. Itu yang akan kita buat teman-teman semua ya. Sekarang kita akan coba buat dulu nih ya. Langkah pertama itu adalah kita ingin menyimpan ya data. Oke, kok ada dia ini kita.
Udah tahu aja ya ini sama si Copilot nih. Ini kita matiin aja. Menyimpan data list atau to do ya ke array. Oke. Nah, kita bisa bikin gini. Let to do list ya. Itu adalah array kosong. Teman-teman semua kayak gini aja. Udah. Nah, nanti kan kita ambil dan kita taruh ke situ ya. Nah, yang kedua itu adalah kita akan inisiasi atau menangkap ya elemen-elemen dari HTML ya. Nah, kita punya ada apa aja tuh? Ya, kita punya tombol tambah kan ya. Tombol tambah, cara ngambilnya gimana? Ini pakai DOM, kita bikin dokumen ya. Titik itu adalah get element by ID ya. Elemen by ID. Oke. Kayak gini. Nah, jadi kita akan ambil elemen sesuai dengan ID-nya. Ada apa aja? Lihat tombol tambah itu ID-nya adalah button tambah ya. Oke, jadi kita tulisnya di sini btn tambah ya. Kayak gitu. Udah. Lagi kita punya kolom input untuk si teks ya. Kita bikin dokumen get element by ID juga. Get element by ID juga. Kayak gini. Terus kita kasih di sini adalah input tugas ya tadi ya namanya ya. Udah, itu adalah untuk text input. Terus kita let area list ya. Karena kita mau mengakses isinya. Oke, yang kita akan ganti dengan list. Oke, kita get element by ID. Itu adalah area list. Oke, kayak gini. Udah ya. Atau kalau misalkan kalian bingung, jangan list kali ya. Kita bikin to do array aja. Semuanya. Kayak gini. Ya, area array. Oke ya. Dan di sini juga kita ganti ini jadi area array ya. Karena kalau list itu adanya di Python semua ya, beda. Oke. Kita bikin event klik tombol. Apa yang diklik itu adalah tombol tambah. Jadi kita bikin gini. Tombol tambah titik on klik. Jadi itu kayak tadi dia bilang, kalau dia diklik ngapain gitu ya. Nanti ini kita akan bahas juga ya teman-teman semua untuk lebih lanjutnya. Function. Terus kita bikin gini, dan function kita akan bahas di video setelah ini ya. Oke, nah pertama ngapain? Kita ambil datanya ya dari si kolom input, urutannya ya. Berarti kita ambil let tugas baru sama dengan kolom input titik value ya. Value gini ya. Coba kita tulisin aja console.log tugas baru ya. Dia ngambil nggak tuh ya? Nah, kita cek di sini. Coba ya, kita masuk ke sini dan kita ambil tes tambah. Muncul ya? Ucup. Tambah. Muncul ya? Oke, berarti udah berhasil ya. Si fungsi kliknya dan ngambil datanya. Asik, keren abis ya. Udah, nah sekarang berarti kita cek tuh. Ya, ini jadinya kita belajar kondisional. Kalau misalkan tugas barunya kosong, harusnya nggak boleh diapa-apain. Misalkan gini nih. Oh, nggak boleh. Harusnya kita tangkap ya. Jadi kita if, kalau tugas barunya, ingat pakai komparasi, tugas barunya adalah array kosong, berarti pakai 3 biji dan ini gini. Ya, ini kita delete dulu. Gitu. Nah, kita tulis di sini, itu adalah pakai alert aja ya yang gampang. Tugas tidak boleh kosong. Tanda seru. Kita gini. Ya. Terus dia akan return ya. Dia akan selesai fungsinya. Ini kalau kita console.log ada ya. Coba. Nih, kalau gini tidak boleh kosong, oke. Tidak boleh kosong, oke ya. Tapi kalau ada atau gini tambah ada ya. Jadi dia akan langsung keluar dari fungsinya kalau ada return ini. Dan ini juga kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, jadi nanti akan kita paham kenapa dari return di sana. Jadi pokoknya supaya dia keluar dari fungsi gitu ya. Udah nih, jadi kalau tugas barunya udah muncul, kita ngapain? Berarti kita masukin ke dalam array kita. Masih ingat gimana caranya kita nambahin array? Ya, dari depan ke belakang terus gitu ya urutan. Ingat pakainya apa? Adalah ini ya. To do array titik dengan mudah pakai apa? Push, betul sekali. Kita pakai push dan kita masukin tugas baru di situ. Ya, jadi semakin kompleks yang bisa kita lakukan setelah kita belajar dari awal ya. Dan ini kalau kita console.log dan kita to do array-nya kita taruh di sini, yang terjadi adalah coba ya, kita bikin tes, masuk lihat ada tes di sana. Ya. Ucup. Di sana ada tes ucup ya. Otong ya.
tes, ada muncul semua. Jadi sekarang array-nya udah masuk ke dalam sini ya. Udah semua, gampang ya, gampang banget. Nah, cuman tadi nih, kalau ini otong kan nambah, ini nggak hilang ya. Oh ya kita hilangin deh. Nah ini nih serunya ya. Ya udah kita hilangin. Gimana caranya? Langsung aja kolom input titik ya, value-nya kita kosongin ya. Gini. Nah jadinya setelah kita nambah-nambahin dulu di sini tes, hilang dia. Hilang dia. Oke, sip, keren ya. Dah, asik ya, gampang banget. Dah, sekarang ngapain? Berarti sekarang kita harus nampilin ya dari array kita itu masukin ke si HTML. Dan gimana caranya? Gampang aja sebenarnya. Kita bikin aja for-nya. Kita bikin let i, kita mulai dari berapa? Dari 0 dengan i itu adalah kurang dari ya. Ingat ini saya taruh gini. To do array titik length ya, panjangnya sampai i++ dan kita taruh di sini. Kita coba aja console.log itu adalah berarti to do array ya, kita kasih i di sini ya. Kayak gini. Udah gampang aja. Tes. Oke ya, ucup. Jadi tes ucup. Oke, jadi 2 otong kita tambahin. Nah, jadinya tes ucup otong. Oke. Ya, udah bisa. Sekarang kita tinggal pindahin dia jadi HTML aja. Ya, jadi kita harus bikin struktur HTML kita. Jadi kita bikin let. Ya, kita bikin ini isi HTML ya, biar gampang. Kita kalau bikin UL itu gimana caranya sih? Awalnya teman semua, masih inget nggak? Ini ya, kita bikin kan pertama pasti ada UL, kayak gini ya. Terus kita bikin kelasnya, itu adalah kita bikin list group ya. Ini kalau pakai Bootstrap. Kalau udah, ini kita harus tutup ya di bawahnya. Berarti kita bikin di sini ada isi HTML, ya kita tambahin dengan tutup si tag UL-nya ya, gini kan, gini ya. Jadi biar dia itu jadi full HTML. Nah terus kita akan ganti si area list. Itu inget area array ya, area array itu dia kita bisa ubah inner HTML-nya ya. Jadi inner HTML kayak gini sama dengan si isi HTML-nya ya. Kita ganti ya. Dah gitu aja. Sekarang kalau kita klik ini, boom, hilang ya. Itu berarti dia udah jadi list tuh. Nah, coba aja kita bikin di sini UL. Terus kita bikin tes lah ya di sini. Kayak gini. Nah, sekarang kalau kita ada tes tuh. Jadi ada tes di sini ya. Oke. Keren ya. Berarti kan tinggal nge-looping aja. Nge-looping si to do array list ini ya. Nah, sebenarnya sesimpel gini ya. Kita bikin di sini coba ya kita isi HTML kayak gini. Terus kita tambahin ya, dan kita tinggal tambahin gini kan, sebenarnya li, oke, terus kita tambah ya, langsung si to do array ya, terus kita kasih i di sini, dah, terus kita tambahin, terus kita tutup si li-nya, gini aja, udah teman-teman semua, sebenarnya udah selesai ya, kayak gini aja. Ingat, jadi UL ada li-nya di situ. Jadi sekarang kalau kita tambahin misalkan mandi, boom, lihat, makan, boom, nah kan udah jadi tuh, makan, berangkat sekolah, oke, tambah, wah keren nih, udah bisa nge-looping ya. Jadi kita udah bisa nge-looping yang tadi kita tampilin di konsol, sekarang kita masukin ke si HTML. Tapi nggak seru kalau gini doang ya. Serunya kalau kita kasih kelasnya si Bootstrap, biar keren. Nah sekarang kelasnya ada apa aja? Kita bikin gini. List, group, item. Udah, apalagi kita bikin warnanya ya, warnanya coba primary gini aja. Coba tes. Nah, ucup. Oh oke, nggak muncul ya. Kayaknya ini kita tambahin satu lagi deh. Itu kan warna ya, kayak gini. Oke. Tes. Wih, ucup. Wih, otong. Wih. Nah, ini kita kasih spacing lah ya. Kita kasih di sini tambahin margin bottomnya 2 dan kita buletin lah ya, rounded. Dah, gitu aja teman-teman semua. Dan sekarang kita makan. Ya, mandi. Oke, berangkat sekolah.
kuliah lah ya gantian. Boom! Jadi teman semua selesai untuk bikin daftar tugas dengan menggunakan looping. Keren ya? Keren banget. Jadi itu adalah salah satu use case di mana kita menggunakan for loop ya untuk nge-looping sebuah data ya. Nah, nanti mungkin data ini kalau ini kan kita manual input ya. Mungkin kalian ngambil dari database ya terus kalian ingin tampilin di HTML kalian bisa pakai ya strategi kayak gini ya untuk mengubah isi dari si HTML-nya ya. Oke, keren banget teman-teman semua ya. Jadi ini kita jadi bisa ya berkarya dengan menggunakan for loop nih. Jadinya seru dan ini nyambung semua ya. Kita ada kondisional yang udah kita pelajari sebelumnya, ada array yang udah kita pelajari sebelumnya dan kita udah punya for ya. Yang udah kita pelajari di looping. Nah, dari sini berarti kita udah bisa sebenarnya ngedelete data ya dengan menggunakan pop. Kalau kalian mau silahkan dicobain aja dengan cara nambahin tombol juga ya di setiap list ditambahin tombol nanti bisa kita delete gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ngapain ya habis dari topik looping ini? Itu adalah kita masuk ke function teman-teman semua di mana kita akan belajar tentang ini nih. Ini tuh buat apa sih sebenarnya ya? Dan ada return. Nah, ini kita belum bahas dari kemarin nih. Nah, nanti habis dari sini kita akan masuk ke subbab mungkin ya. Selanjutnya tentang pemrograman adalah tentang fungsi ya atau subroutine dan fungsi nanti kita akan bahas ya. Dan juga ada yang menarik khusus untuk JavaScript nanti kita akan lihat ada declaration sama ada function expression yang akan kita lihat ya. Dan habis dari sini setelah beres fungsi kita akan masuk ke studi kasus untuk mengakhiri dari tutorial seri untuk JavaScript ya sebelum kita masuk ke OOP-nya. Oke teman-teman semua ya, jadi jangan patah semangat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video teman-teman semua. Keep coding, stay awesome. Bye.